Oke. Nah, jadi hari ini akan ada dua, yaitu Clipper dan Clever namanya, ya, aplikasi dari Dioda. Nah, Anda sudah baca-baca belum mengenai Clipper? Sudah mungkin ada pengetahuan awal yang Anda dapat itu mengenai rangkaian ini? Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai rangkaian Clipper itu? Di belakang saya ini ada yang sedang bimbingan skripsi. Nggak terlalu terdengar sekali kan? Penjelasan saya masih bisa ditangkap kan? Masih, Bu. Oke. Jadi oke ya, mungkin langsung saja ya. Di sini beberapa mungkin belum sempat baca mengenai rangkaian ini. Jadi rangkaian Clipper itu adalah rangkaian yang digunakan untuk memotong sinyal. Jadi untuk memotong sinyal. Nah, sebetulnya tanpa Anda sadari, Anda itu sudah pernah belajar mengenai salah satu contoh dari rangkaian ini. Ya, rangkaian ini contohnya, contohnya adalah materi kita minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, mengenai penyearah, yaitu penyearah setengah gelombang. Nah, pada rangkaian penyearah setengah gelombang kan itu dipotong setengah siklus ya, atau setengah gelombang gitu ya. Dipotong bagian positifnya atau dipotong bagian negatifnya, gitu kan? Jadi sebetulnya penyearah setengah gelombang itu adalah rangkaian Clipper itu, contohnya. Itu adalah rangkaian yang paling sederhana, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bahas rangkaian Clipper lebih dalam lagi, itu sebetulnya bisa dibagi menjadi dua, ya. Jadi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri. Apa sih yang di seri? Yang di seri itu adalah dioda dan load atau beban, ya, atau resistornya yang di seri. Yang kedua itu paralel, ya. Paralel, ya, yang paralel dioda dan bebannya atau load-nya tadi. Nah, jadi rangkaian Clipper itu adalah rangkaian, bisa kita bilang sebagai rangkaian penyearah setengah gelombang yang ditambahkan dengan atau dimodifikasi gitu ya, dengan tegangan DC gitu, VDC. Nah, contohnya kayak gimana? Sekarang kita lihat contohnya. Nah, Clipper dan Clamper nanti pengerjaannya itu akan lebih mudah itu kalau mengikuti step-step tertentu gitu ya. Jadi misalnya mencari apanya dulu, mencari apa. Nah, ini nanti saya jelaskan, kemudian saya berikan contoh soal sehingga Anda paham penerapan dari step by step-nya itu bagaimana. Kan di Boyle step juga ada ya, langkah pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Ini mana sih ini? Bentar ya. Ini gimana nih? Ini gedenya gimana ya? Gimana nih? Oh, ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya ya sinyal input gitu. Aduh, jelek banget ini. V input. Ini ya, sini VM gini. Ini T per 2, sini T gitu ya. Kemudian nah, sinyal ini kemudian kita lewatkan ya. Kita lewatkan ke ini gambarnya tuh kok miring-miring. Sinyal itu kemudian kita lewatkan ke rangkaian yang diberi tegangan DC. Seperti ini, kemudian dihubungkan dengan dioda. Gini ya. Gini. Ini V inputnya, ini positif, sini negatif. Kemudian dilakukan pengukuran tegangan output di sini. Ini positif, sini negatif polaritasnya. Ini V0. Kemudian ini VDC yang besarnya V. Ya. Nah, yang pertama adalah kita memprediksi dulu ya. Memprediksi dulu yang membuat atau keadaan input yang membuat si dioda itu on itu saat apa ya. Jadi pertama ya stepnya
Satu, tentukan. Tentukan kira-kira dioda itu on atau off. On atau off itu jika apa ya? Jadi dilihat dari polaritas VI dan V serta diodanya ya. Nah, agak bingung ya. Mungkin kalau pas lagi seperti ini agak belum ada gambaran, tapi nanti ketika sudah masuk ke contoh soal itu nanti udah oh iya maksudnya itu seperti ini seperti ini. Nah, sekarang kayak gini. Nah, kira-kira nih kalau misalnya saya punya V input seperti ini ya, V inputnya seperti ini, keadaan diodanya seperti ini. Yang membuat V inputnya itu yang membuat diodanya itu on itu ketika V inputnya positif atau negatif. V inputnya positif atau negatif? Positif mungkin, Bu. Positif ya, betul ya. Jadi kan positif ini ketemu ini kan P-nya ya, positif. Tapi ingat bahwa kita punya V di sini ya, VDC di sini. Yang mana polaritasnya yang negatif ini justru nyambung ke material tipe P di sini. Nah, si tegangan DC ini itu sebetulnya akan menghambat, maksudnya akan berusaha membuat si diodanya itu menjadi reverse bias. Sehingga agar dioda menjadi forward bias, V input harus lebih besar daripada V. Paham ya? Jadi V input ya, dia diodanya on atau forward bias ketika tadi apa nih? V input lebih besar daripada V. Dan sebaliknya, dia akan off ketika V input itu lebih kecil daripada V. Jadi di sini di langkah pertama itu Anda menentukan dulu, membayangkan dulu lah kira-kira mana yang akan membuat dioda itu on. Kalau misalnya dia diberi dengan tegangan DC di sini, ya. Kalau kemarin jelas hanya melihat posisi diodanya aja, ya. Sekarang ada tegangan DC di sini yang polaritasnya sangat berpengaruh terhadap on dan off-nya ini. Oke. Nah, kemudian kita menentukan tegangan transisi namanya. Yaitu keadaan ketika diodanya itu berubah. Di atas tegangan itu ya, dia on misalnya, di bawah tegangan transisi itu dia off. Kalau kemarin kan hanya kita melihat ketika barrier-nya dioda 0,7 gitu sih. Di atas itu on, di bawah itu off gitu. Hanya seperti itu. Tapi tegangan transisi itu bisa nilainya berapa aja. Karena kita ada PDC di sini loh yang menyebabkan berubah lagi. Nah, cara menentukannya itu seperti ini ya. Jika dioda ideal, ya, maka tegangan transisi itu bisa ditentukan ketika kita anggap itu VD-nya atau tegangan diodanya itu sama dengan 0. Dan arus yang mengalir di dioda itu juga sama dengan 0. Jadi kita gunakan pernyataan ini sebagai bantuan. Ya. Nah, rangkaian ini akan menjadi seperti apa? Jadi, kalau misalnya diodanya ideal, nanti kalau misalnya diodanya silikon, saya kasih contoh soal aja ya nanti ya. Seperti ini. Kemudian ada misalnya diodanya ini on di sini ya. Kemudian seperti ini kan. Ini V input, ini positif, ini negatif. Ini V output, ini positif, sini negatif. Sini V. Nah, VD-nya itu akan sama dengan 0 dan I itu juga sama dengan 0. Ya, kalau I-nya dianggap 0, maka V output itu juga akan sama dengan 0 kan? Karena V output adalah V di R, yaitu I kali R ya. Ini kita punya V di sini, loop-nya seperti ini. Nah, pakai hukum Kirchhoff maka kita akan dapat VI ya, min V ya. Kemudian min P0 itu sama dengan atau P output sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka kita akan dapat PI itu sama dengan V ya. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan transisi. Jadi, tegangan transisi itu adalah tegangan
input yang mengubah dioda, ya. Misalnya di sini saya kasih tegangan 4 volt gitu. Maka dioda itu keadaannya on ketika V inputnya itu lebih besar daripada 4 volt. Karena ini ya, transisinya ini. Dan dioda itu off ketika V inputnya ini kurang dari 4 volt. Oke. Gitu ya? Paham ya sampai sini? Nah, kemudian untuk bisa membuat sketsa output, sinyal outputnya, maka Anda harus menentukan tegangan output atau V output ini ya. Jadi perhatikan juga polaritasnya ya. Perhatikan polaritas. Nah, jadi di sini menentukan tegangan output biasanya itu ketika VI-nya itu sama dengan V maksimum gitu ya, saat dia on gitu misalnya. Atau V maksimum, V inputnya itu V maksimum saat dia off. Gitu. Dan V input sama dengan 0 dan V input sama dengan tegangan transisi. Kemudian baru kita bisa membuat sinyalnya. Nah, sampai sini mungkin Anda masih ada beberapa yang masih kurang bisa menangkap gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita ke contoh soal saja ya. Oke. Sorry, saya tambahkan sedikit di sini. Nah, kalau kita punya rangkaian seperti ini, maka outputnya itu akan seperti apa? Outputnya ya. Jadi untuk mempermudah Anda dalam menggambar tegangan output, Anda gambarkan dulu tegangan inputnya, V inputnya ya. Gini, ini VM. Kemudian di bawah Anda bisa buat sketsa tegangan outputnya ya. V output sini. Output. Nah, kemudian, di sini tegangan transisinya itu kan V. Saya kasih warna beda aja. Ya. Ini ada tegangan transisi V di sini. Ini V, gitu toh. Nah, ingat bahwa yang atas ya, ketika V-nya itu di atas dia on, yang bawah off. Sehingga Anda tentukan dulu. Kalau misalnya dia on bagaimana? Kalau misalnya dia off itu bagaimana? Nah. Clipper emang agak sedikit ribet ya, sedikit aja tapi. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 12, tapi mungkin jam 12 kurang udah selesai. Oke. Ya. Ini keadaan ketika dia on, ini keadaan ketika dia off. Nah, ketika off di sini nggak ada arus yang mengalir kan, berarti V outputnya sama dengan 0 ya. Kemudian ketika dia on ya, di sini. Nah, tadi V output di sini kan berarti ini V input ya. Positif, negatif. Nah, tadi pakai persamaan yang ini nih ya, loop ini. VI V output sama dengan V input. Oh, ini ya. Saya kasih ini aja kayak gini. Nah, ini ya. Sehingga sini biar paham. Sehingga kita bisa tuliskan V input min V0 sama dengan 0. Sehingga V outputnya sama dengan V input min V. Nah, nanti bisa masukkan nilainya berapa. Nah, berarti dari sini kita bisa, kita tarik garis. Ribet ya? Enggak kan? Nah, seperti ini. Nah, tadi di bawah V ya, di bawah sini dia off. Ini off.
nilainya 0. Berarti sini 0 ya, sini 0. Kemudian dari sini ke sini juga 0 ya. Untuk input yang segini nih 0 semua nih, ini 0. Nah, ketika ini ya on, nah nilainya akan seperti ini ya. Nah, cuma ini adalah VM min. Gitu ya. Jadi terlihat kan sinyal ini dipotong, bawahnya itu terpotong, hanya menjadi yang atasnya saja. Seperti itu caranya untuk membuat sketsa. Nah, besok UTS itu rangkaiannya mungkin keluar penyiar 1, clipper 1, clamper 1. Yang saya tanyakan ya seperti ini. Sketsa sinyal outputnya itu bagaimana? Nanti clamper juga sama. Sketsa sinyal outputnya itu bagaimana? Kayak gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke contoh soal saja dulu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand aja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini juga saya ambil dari Boylestad ya. Nah, contoh soalnya, kalau misalnya saya punya input seperti ini. V input ini 20 volt gitu kan. Dilewatkan ke nah, ini ya. Nah, ini V output, ini positif, sini negatif. Sini 5 volt, sini V input, positif, sini negatif. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau keadaannya seperti ini, dioda itu on, itu ketika kapan? Atau misalnya gini aja deh, yang pertama itu yang step 1 tadi, itu Anda bisa gunakan di bayangan Anda, atau Anda bisa langsung sebetulnya langsung ke step 2, menentukan tegangan transisinya, yaitu diodanya itu kapan on, kapan off ya, dengan cara yang tadi ini, berarti kita buat seperti ini ya, adalah V diodanya itu. Nah, ini ya. VD itu kan sama dengan 0, ID sama dengan 0 ya. Pernyataan ini yang kita gunakan sebagai bantuan. 0. V input positif negatif ini 5 volt. Sehingga kalau saya punya loop seperti ini, maka persamaannya akan menjadi V input min plus ya 5 volt. Gitu. Nah, V outputnya kan sama dengan 0. Ya enggak? Ya karena nggak ada arus yang mengalir, kita anggap arusnya nggak ada. Sehingga ini sama dengan 0. Ya. V input itu berarti sama dengan min 5 volt. Nah ini tegangan transisinya itu ini. Berarti sekarang Anda tinggal tentukan. Ya. V input lebih besar daripada min 5 volt, apakah dia on atau off? Dan V input lebih kecil daripada min 5 volt, apakah dia on atau off? Yang mana ini yang on dan yang mana yang off? Jadi gampangnya mungkin dibalik stepnya ya. Tegangan transisinya berapa? Dapat tegangan transisinya minus 5 dan tentukan sekarang daerahnya. Mana yang forward bias, mana yang reverse bias. Yuk, mana? Ya? Siapa ini? Amelia? Atau siapa tadi? Atau dia? Yang kurang dari min 5 itu Habib? nyala. On. Yang ini ya. On. Kurang dari min 5. Kurang dari min 5 on. Ya, yang lebih dari mat off. Nah, ini Habib. Oke. Yang lain ada yang punya jawaban? Makasih ya Habib ya. Udah mengemukakan jawabannya. Yang lain punya pemikiran yang sama ataukah
Justru kebalikannya. Kalau nggak ada yang jawab, saya panggil nih. Ada yang ingin menjawab? Nah, kalau tidak ada, saya panggil. Yang off cam aja yang saya panggil. Istiqomah. Hadir nggak istiqomah? Isti? Nggak tidur kan? Hadir Bu, hadir. Hadir, ha. Gimana Isti? Ya saya sama, seperti sama Mas Habib tadi. Sama kayak Habib. Oke, yang lain? Yakin? Satu lagi deh. Miftah. Halo Bu. Ya, gimana Miftah? Sama atau beda? Sama Bu. Sama. Yang beda deh sekarang. Yang beda Raisen. Siapa aja yang beda? Raisen yang beda. Yakin nih? Fix. Dikunci nih jawabannya. Yakin Bu udah. Yakin. Oke, yakin? Kebalik ya. Ya nggak? Kebalik. Oke, ya. Kita lihat lagi di sini ya. Menentukan on dan off itu penting banget ya di sini ya. Sangat penting menentukan keadaan dioda itu on atau off. Karena kalau misalnya kebalik, ya sinyal outputnya nanti kebalik. Yang kepotong itu terbalik ya. Jadi gini, nih. Seperti ini ya. Polaritasnya seperti ini. Perhatikan lagi polaritas. Ini saya close dulu. Nah, mana sih kursornya? Di sini kita punya, ini ya negatif, sini positif. Ya. Oke. Misalnya ya, kita tidak memperhatikan V input dulu misalnya. 5 volt ini di DC ini akan membuat dioda menjadi on karena positif ketemu dengan P. Hanya dari 5 voltnya saja. Ya. Walaupun V inputnya nanti 0 pun di sini, diodanya tetap bisa on karena ada DC 5 volt. Sini ya, yang polaritasnya seperti ini. Oke. Gitu. Nah, jadi biar gampangnya aja ya, Anda masukkan titik-titik ekstrim, misalnya Anda cek gitu ya, Anda cek untuk V input itu 20 volt, ya berarti kan lebih besar daripada min 5. V input minus 20 volt. Gitu. Kalau misalnya yang sini ya, yang sini. Nah, untuk mempermudah Anda ya, yang ini itu kayak gini ya jadinya ya. Misalnya V inputnya itu 20 volt, kan seperti ini jadinya. Nah, biar lebih gampang ekivalennya gitu ya. Walaupun ini DC ya yang situ AC. Jadi kemudian ada dioda yang arahnya seperti ini. Di sini terlihat jelas polaritasnya sama ya. Berarti kalau sama kayak gini di seri kan ditambah kan? Ditambah jadi 25. 25 positif kan? Positif 25. On dong berarti. Kalau misalnya yang bawah minus 20. Ya, minus 20 kan berarti kayak gini, polaritasnya kebalik. Ya kan? Set, set. Sini minus 20, sini 5 volt. Nah, diodanya seperti ini. Oke. Kan seperti jatuhnya akan menjadi seperti ini kan? Nah, sini minus 15 volt. Ya nggak? Diodanya itu off. Negatif ketemu dengan P. Gitu. Jadi ambil titik ekstrimnya ya, 20 sama minus 20 gitu misalnya. Dilihat di situ.
dia mana yang on, mana yang off. Gitu ya. Paham ya? Gitu. Nah, itu. Habib, oke ya, Habib? Dan yang iya, lain. Bu. Dan semua yang lain ya. Jadi kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah menentukan tegangan transisi, menentukan keadaan mana yang dia itu forward bias, mana yang reverse bias, sekarang kita bisa membuat sketsanya. Ya. Jadi membuat sketsanya. Nah, kita sketsa tegangan inputnya, V input ini. V inputnya kan cuma kayak gini aja kan, ini 20 volt gitu. Kemudian ini yang mau kita buat sebagai V outputnya. Oke, tadi dioda itu on. Ini kan mana sih rangkaiannya tadi? Ya, saya punya rangkaiannya kan jadi seperti ini. Positif ini V input, negatif ini V output 5 volt. Oke, ini positif, negatif. Jadi VI ya, min 5 volt min V output. Oh, sini plus ya, sorry, ini plus ya. Sama dengan 0. Sehingga V output itu kan sama dengan apa V outputnya? V output sama dengan V input plus 5 ya. Nah, ini persamaan ini. Nah, sekarang kita bawa ke sini nih. Kalau misalnya V inputnya itu 20 volt, berarti V outputnya berapa? 25 kan? Inputnya kan sini 25. Mana sini? Ya Allah. Ini 25 volt, 25 volt. Gitu. Kalau misalnya di sini V inputnya 0 nih, di sini V inputnya 0. V inputnya 0 berarti V outputnya ternyata dia udah punya nilai 5 volt. Misalnya di sini 5 volt ya, 5 volt. Ya enggak? Kemudian kalau 5 volt berarti di sini juga sama kan? Nah, ketika V inputnya 0, di sini dia 5 volt. Di sini, oke. Ketika V inputnya oke ya, betul ya ini ya, betul tuh. Oke. Ini kan ketika dia on. Nah, jadi kita bisa hubungkan ini. Nah, ini tegangan transisinya berapa? Tegangan transisinya kan minus 5. Ya, tegangan transisi misalnya ada di sini ya. Min 5. Oke, tegangan transisi minus 5. Di sini kalau PI-nya 5, minus 5, berapa? 0 toh? Berarti 0 di sini. Set gini. Jadi, nah ini juga sama ya. Set gini ya. Set. Nah, kemudian di sini dia ada lagi nih. Set gini. Jadi di bawah 5 volt, di bawah min 5 itu kan dia off tadi ya, daerah sini off. Nah, daerah sini yang dipotong. Jadi ini seperti dinaikkan ke atas gitu loh. Tapi terpotong. Harusnya ada seperti ini gini ya. Harusnya ada kayak gini. Ini dipotong ini, hilang sinyalnya. Gitu. Itu cara pengerjaannya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nanti saya jelaskan contoh yang lain. Kemudian saya jelaskan kalau yang paralel, baru kita masuk ke klemper. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Penjelasan saya sudah cukup? Atau masih bingung? Perlu saya ulangi di beberapa bagian? Jadi keuntungannya kuliah online itu ada rekaman itu Anda bisa memutar lagi ya. Kalau misalnya kurang paham tuh tinggal diputar lagi perkuliahannya sampai dapat poinnya gitu kan. Kalau offline enak sih sebetulnya ada interaksi langsung. Cuma ya itu kadang kalau nggak nyatet betul-betul bisa lupa. Oke, ada yang ditanyakan?
terkait dengan materi ini? Burhan, hadir Burhan? Siapa nih? Ya. Vinta. Vinta ada? Hadir, Bu. Vinta ada yang ingin ditanyakan nggak, Vinta? Bu, saya masih bingung yang cara menentukan forward bias sama reverse biasnya. Oke. Ya, yang untuk menentukan pertama tegangan transisinya, ini udah bisa ya, Vinta ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi pertama tentukan tegangan transisinya dulu. Ya, tegangan transisi itu adalah tegangan di mana keadaan dioda itu bisa switch, bisa berubah dari on ke off ataupun sebaliknya. Nah, berarti kita harus mengecek tegangan di atas tegangan transisi itu menyebabkan dioda itu on atau off, ya. Berarti kalau kita punya tegangan transisi minus 5 di sini, ya, tegangan transisinya minus 5, berarti kita cek untuk V input di atas minus 5 dan V input di bawah minus 5 itu gimana? Ya. Nah, contohnya saya buat titik ekstrimnya aja nih. Yang lebih besar daripada minus 5 itu saya ambil misalnya V inputnya itu 20 volt ya. Di sini kan V maksimumnya 20 volt. Saya buat contoh itu aja. Berarti V minimumnya minus 20 ya. Kurang dari min 5 kan saya bisa ambil minus 20. Anda juga bisa sebetulnya mengambil nilai lain selain itu ya, tapi kita permudah saja. Minus 20. Nah, sekarang ini saya gambar ini untuk memudahkan sebetulnya ya. Tapi kalau tidak, sekarang Anda lihat ke sini. 20 volt ya, positif, negatif. Ya, positifnya di sini. Atau langsung ke sini saja ya. Ini gambar ini tuh lumayan oke nih untuk menjelaskan ya. Jadi 20 volt ya, positifnya kan ini positif, sini negatif gitu kan. Positifnya itu dia nyambung ke P ya, dioda ya, sehingga positifnya yang di depan sini ya. Ya, positif 20 volt. Kemudian nyambung sama 5 volt di sini. Ini 5 volt di sini ya. Oke. Kemudian ini diodanya keadaannya seperti ini. Nah, sumber tegangan dirangkai secara seri, polaritasnya sama, itu kan tinggal ditambah aja kan. 20 tambah 5, 25. Polaritasnya seperti ini ya. Positifnya itu nyambung ke P sini, sehingga dioda itu akan on. Ya. Itu yang pertama. Saya kebalik apa ya? Oh, ini tadi jawabannya Habib ya? Yang saya tulis di sini ya? Pantesan. Kayaknya aneh nih. Oke ya. Saya tuliskan aja ya, biar nggak bikin teman-teman bingung. Ini on, sini off ya. Nah, gitu. Kemudian untuk daerah yang kedua, saya ambil contohnya minus 20 nih. Minus 20. Minus 20 kan berarti polaritasnya terbalik kan. Minus 20 kan ini di sini minus, sini plus gitu ya. Yang pendek yang di depan ya. Ini yang pendek, sini panjang. Minus 20 yang sini 5. Berarti 20 min 20 plus 5 itu sama dengan min 15 ya. Minus 15 itu kan kalau kita buat polaritasnya ya kan seperti ini kan. Nah, mengikuti minus ya, minus 15 kan dia berarti mengikuti yang polaritas minus 20 ini kan. Berarti seperti ini sehingga dia akan menyebabkan diodanya itu off. Karena ini negatif ketemu dengan P. Gitu, Tinta? Paham, Bu. Terima kasih. Oke ya, untuk yang lainnya juga ya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya sebentar ya. Oke. Nah, rangkaian Clipper sendiri itu sebetulnya untuk input itu tidak terbatas hanya input sinusoidal saja. Jadi bisa saja bentuknya itu sinyal yang berupa kotak atau
ataupun segitiga itu sinyal inputnya. Kalau misalnya bentuknya kotak itu malah lebih gampang. Kalau sinusoida yang paling susah itu yang sinusoida ya. Jadi kalau misalnya saya punya contoh yang lain ya. Contoh kedua, contoh nomor 2, sinyal inputnya itu bukan berupa sinusoida, tapi berupa tegangan kotak ya. Ini ya, gelombang kotak kayak gini. Ini V input yang sini. Nah, jadi kayak gini, ini 20 volt, yang sini itu min 10 volt. Ini tipe 2, gitu ya. Gini. Jadi kalau kayak gini itu justru malah lebih gampang, ya. Ini lebih gampang. Oke. Nah, rangkaiannya sama ya, kayak rangkaian yang di atas ya. Berarti kalau ini keadaannya hanya 2 saja. Ketika dia 20 volt atau dia min 10 volt. Ya, keadaannya hanya ada 2. V inputnya. Saya gambarkan lagi ya. Pusing ya? Nggak pusing kan? Sedikit aja kan? Seperti ini ya. Anda hanya menentukan 2 keadaan. Ketika dia 20 volt bagaimana diodanya, dan ketika minus 10 keadaannya bagaimana. Yang menyebabkan dioda ini on itu yang minus 10 atau yang ini Anda udah nggak perlu menentukan ya, ini udah ada nih. Kalau V input itu lebih besar daripada min 5, sebenarnya sama ya intinya ya, cari ininya dulu, cari tegangan transisinya dulu. Kan tegangan transisinya ini minus 5, sehingga kita bisa pastikan bahwa ketika tegangan inputnya itu 20 volt, itu akan menyebabkan dia on, dan ini akan menyebabkan dia off ya, karena sama tadi tegangan transisinya itu ketika minus 5 volt. Ini. Nah, dari sini Anda gambarkan rangkaiannya ketika dia on dan ketika dia off. Ya, gini kan. Kemudian ini on, set. Nah, ini bisa saya, untuk mempermudah ya, bisa saya gambarkan seperti ini ya. Ini 20 volt gitu. Ya kan? Ya karena DC sih ya. Karena ini kan lurus ini 20 volt ya, kan DC. Kemudian ini 5 volt, ini V output-nya ya. Nah, kalau loop-nya seperti ini kan berarti VI plus 5 positif sini negatif min V0 ya. Sehingga V0-nya itu berarti 20 plus 5 sama dengan 25 volt. Kalau dia off gitu. Set ini. Oke. Ya, ini jadinya kayak gini ya, karena minus 10 kan, polaritasnya kebalik. Kemudian ini 10 volt ya. Ya sudah, berarti min 10 output positif negatif ya. Min 10 plus 5 min 5 volt outputnya. Dan maka outputnya akan menjadi seperti ini ya. Output. Ketika dia 20 inputnya, tegangan outputnya ini 25. Ketika betul ya. Sorry. Ini outputnya 0 ya, sorry. Outputnya 0. Aduh, saya kenapa nih?
Ya, ini kan tidak ada arus yang mengalir kan di sini sehingga V output-nya sama dengan 0. Udah, ini 0 di sini. 0. 0 volt. Tuh, lebih gampang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak kan? Gampang kan? Lebih gampang kalau misalnya ini kotak ya. Ini seperti DC, ini kan DC kan sebetulnya. 20 atau minus 10. Nah, itu untuk seri. Ya. Lumayan ya. Nah, kalau misalnya kemarin kita ada kuliah pengganti, itu saya rencanakan pertemuan ini clipper gitu. Kemudian kita bisa latihan soal, kemudian nanti clamper gitu. Cuma karena kadang kalau misalnya banyak yang masuk agak berat, tapi nggak apa-apa. Ini online juga, online kan berarti Anda bisa mendengarkan lagi penjelasan saya diputar lagi. Oke, nah itu untuk seri. Nah, ini baru seri. Kemudian kalau misalnya paralel gimana? Sebetulnya stepnya itu sama, ya stepnya sama. Tentukan tegangan transisinya, kemudian tentukan keadaan diodanya, forward bias atau reverse bias, kemudian sketsakan ya outputnya itu seperti apa. Intinya itu sebetulnya sama, hanya saja rangkaiannya saja yang berbeda. Yang satu seri, yang satu paralel. Nah, langsung ke contoh soal saja. Nah, misalnya saya punya input begitu. Kalau tadi udah sinusoidal, sudah kotak, sekarang kalau misalnya ini ya segitiga. Nah, sebetulnya sama ya seperti sinusoidal, hanya bentuknya ini lancip banyak. Ini 16 volt, berarti sini min 16 volt ya. Sini P. Kemudian dimasukkan ke rangkaian yang dioda dan resistornya itu dirangkai secara paralel. Nah, outputnya ini diukur di sini ya. V output ini diukur di sini. Positif, negatif. V input. Oke, pertama tentukan dulu transisi ya, transisi. Tegangan transisi kan berarti anggap diodanya ini seperti ini ya, set 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 sini positif, sini negatif, V input ya, ini V output positif negatif. Oke. Ingat bahwa di sini V D itu akan sama dengan 0 dan ID itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita punya loop ini itu seperti ini ya, berarti kan ini tinggal ini nggak ada tegang karena nggak ada arus yang mengalir di sini, kan berarti ini nggak ada apa namanya, tidak punya VR itu kan sama dengan 0 ya, sehingga hanya akan tersisa V input ini positif sini negatif ya, ini berapa nih soalnya di soal ini 4 volt ya sini, V input min 4 volt itu sama dengan 0 ya enggak, V input sama dengan 4 volt. Ini nih tegangan transisinya. Gimana ini? Oke ya, bisa mengikuti ya? Saya merasa sepi sekali ini. Bisa ya mengikuti? 4 volt gitu. Nah, sudah tegangan transisinya 4 volt. Nah, sekarang berarti menentukan ya si dioda itu on atau off. Oke. Berarti kalau kayak gini diodanya itu on atau off itu ketika apa nih? Oke, sekarang gini aja deh. Set. Ini dioda off.
Iya, ya siapa tadi yang mau jawab? Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Oke, diodanya itu off itu ketika VI kurang dari V. VI kurang dari V. V itu off, Bu. V itu off. Oke. VI mana nih? VI kurang dari V ya, mana sini? Nah, oke di sini VI kurang dari V. Positif. Yakin nih Bella, VI kurang dari V. V. Yakin? VI kurang dari V. Oh iya 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 iya. Iya. Gimana Bella? Gimana, Bu? Nggak apa-apa, ini ada chat apa nih? Lebih besar dari 4, Alea. Lebih besar dari 4. Oke. Kemudian, nah, yang satu lebih kecil daripada 4. Yang betul yang mana nih? Beda ya berarti ya jawabannya Alea sama Bella ya? Bella tadi kurang dari 4, dia on. Itu ya Bella ya? Kalau Alea kurang lebih dari 4 itu on. Mana nih? Oke, Iya, kita Bu. lihat. Kalau kurang dari Ya, oke, saya kunci jawabannya ya. Thank you ya, Bella sama Alea. Sekarang kita lihat di sini ya. Oke. Di sini rangkaian ini itu tuh seperti ini. Ya. Kita lihat kalau misalnya VI itu lebih besar daripada 4, ya, lebih besar daripada 4. Jadi 4 volt di sini dia kan akan, kursor saya kemana nih? Nah, 4 volt di sini itu kan dia akan menahan gitu ya, akan membuat si dioda itu on sebetulnya. Tanpa, kalau kita nggak lihat VI. Sekarang kalau kita lihat VI ya, VI-nya 4 volt dan VI itu kurang dari 4 volt ya. Kita lihat di sini. Misalnya lebih besar dari 4 volt itu 16 gitu misalnya ya. Kalau kurang dari 4 volt berarti min 16 misalnya. Berarti rangkaiannya akan menjadi seperti ini ya. Untuk yang atas dulu ini. Set, set. Nah, kita lihat di sini ada dioda ke sini. Set, set, set. Ini 4 volt. Sini min. Sini 16 volt. Positif ya. Sesuai dengan polaritas di sini. Maka kalau kita jumlahkan di sini ya, yang menang mana? Yang menang. Sekarang menang-menangan nih mainnya. 4 volt ini ya, dia akan membuat diodanya itu on ya, karena ini positif ketemu dengan P. Tapi ingat 16 itu kan lebih besar daripada 4. Ya kan? Berarti otomatis polaritasnya akan mengikuti yang ini, polaritas tegangannya. Ya, berarti di sini positif, loh, ketemunya sama N di sini. Ketemunya sama N, positif ketemu sama N, berarti ketika VI lebih besar daripada 4, dia akan off. Gitu ya. Dan VI kurang dari 4, dia akan on berarti ya. Kalau misalnya kurang dari 4, gimana polaritasnya? Kan minus sama plus di sini ya. Yang depan ini yang minus ya, berarti minus di sini set kayak gini toh. Nah, set. Nah, gini. Nah. Seperti ini ya, ini 4 volt gitu. Di sini 16 volt ya. Polaritasnya beda, ini 16 ya. Berarti kan dia akan lebih menang yang sini ya. Berarti ini N, ya sini minus. Oh, pas nih. Minus ketemu sama N, pas banget nih. Ini yang ini positif ketemu dengan D. Wah, berarti on. Gitu ya. Menentukan mana yang on, mana yang off. Ya. Oke ya semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, nah sekarang kalau misalnya dia off. Misalnya dia off seperti ini ya.
Kemudian yang satu dia on. Oke. Satu dia on begini. Nah, agak ribet ya memang. Sedikit lah ribet. Agak aja, nggak terlalu. V output, ini positif, sini negatif ya. Diambil di titik ini dan titik ini. Sini juga sama, V output positif, sini negatif. Oke. Terus apa lagi nih? Positif, negatif, V input, positif, negatif, V input. Ya, sekarang sudah. Nah, ketika dia off, ya, ketika dia off di sini, ketika off, nah, tegangan apa nih sih? Tegangan outputnya berapa ini? Ketika dia off, tegangan outputnya berapa dari sini? Itu kelihatan. Ketika dia off, kan berarti tidak ada arus yang mengalir di sini ya. PR-nya itu sama dengan 0 sehingga kita akan dapat V output itu sama dengan V input. Ya nggak? Betul? Ya, ingat? Ini kan satu titik nih, ini jadi satu titik ya. Satu titik. Ini juga satu titik. Ya. Jadi seolah-olah si V0 ini itu sebetulnya kayak kita ngukur V input di situ. Antara positif dan negatifnya. Ya, antara ini dan ini saja. Gitu ya. Nah, sedangkan ketika dia on seperti ini ya, antara titik ini dan titik ini. Kalau dia on, kan berarti akan ada tegangan VR di sini ya. Berarti bukan lagi V0 ya, atau V output itu bukan lagi sama dengan VI, tapi justru sama dengan ini V ini berapa sih tadi? 4 volt ya, kalau nggak salah. Ya, karena dia kan seperti mengukur ini satu titik ya. Ini satu titik. Nah, ya kayak kita ngukur 4 volt itu kita ukur tek di situ. Ya sudah, V outputnya itu sama dengan 4 volt. Nah, dari sini sudah terlihat ya, kita bisa menentukan gelombang outputnya itu seperti apa. V input. Nah, begini kan, V input. Nah, ini apa nih? Gitu ya. Ini V output. V output itu ini T. Nah, kita tadi transisinya kita punya berapa transisinya? Transisinya kan 4 ya. Transisinya 4 volt nih di sini. Saya punya transisi 4 volt. Oke, di sini 4 volt. Kemudian tadi sama-sama kita tentukan di sini kan. Di atas 4 volt dia off. Di atas 4 volt dia off ya. Kalau off, apa yang terjadi? Outputnya sama dengan inputnya. Jadi di bagian sebelah sini nih, ya di atas 4 volt itu, kita akan dapat tegangan ini ya, tegangan sama kayak input, Kalau sini 16 volt, ya sini juga 16 volt, gitu. Kemudian untuk daerah di bawah 4 volt, posisi dioda on, tegangan output itu 4 volt. Selalu 4 volt. Tidak peduli inputnya mau dimasukkan berapa, outputnya akan tetap 4 volt. Karena si output ini seolah-olah dia itu mengukur ya, titik-titiknya itu mengukur tegangan yang 4 volt ini tadi. Ya. Sehingga kita akan punya seperti ini ya. Nah, segini. Ini 4 volt. Nah, outputnya seperti ini jadinya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Itu untuk clipper.
Nanti clamper lebih sederhana. Jadi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, ya. Pusing-pusing dulu di awal, habis itu terasa lebih mudah. Ella, gimana Ella? Ibu masih bingung cara nyekit yang ini Bu, yang terakhir. Oke, yang ini ya, oke ya. Sampai sini kan tadi Ella sudah paham ya untuk menentukan on dan off-nya. Nah sekarang kita lihat dulu ya, yang input sini ya, input. Kita punya, saya hapus saja lagi ya biar saya hapus saja dulu biar nanti kelihatan gimana. Hmm. 16-nya di sini. Oke, kita punya tegangan transisi 4 volt ya. Buat dulu tegangan transisi 4 volt di sini pertama. Nah, berarti di bagian atas ini tadi 4 volt itu berapa? 4 volt itu di atas 4 volt itu off ya. Berarti di bagian atas ini dia akan off ya. Sedangkan di bagian bawah sini dia akan on. Nah, sekarang kita lihat tadi ketika dia off kan berarti yang ini ya. Ketika dia off, ternyata tegangan output itu akan sama dengan tegangan input. Ya, berarti dari sini ya, ini sini ya. Ini. Ketika sini 16, ya sini 16. Misalnya ketika sini 10 gitu ibaratnya, sini juga 10 gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan titik-titiknya itu akan bentuknya seperti ini. Sama persis, ini 16 volt gitu. Untuk keadaan off ya, keadaan off kan ketika ini doang kan di atas 4 volt ini. Nah, sekarang ketika dia on di bawah 4 volt, input di bawah 4 volt, kan dia on. Nah, kita punya rangkaian ketika dia on, ternyata V outputnya itu 4 volt, selalu 4 volt ya. Selalu 4 volt. Jadi, ketika inputnya itu misalnya di sini 2, 3, 1, berapapun inputnya, dia akan selalu 4 volt. Di sini ini 4 volt. Pun juga sama, asal dia on, asal diodanya on ya, mau dia min 16 di sini minus 10, outputnya akan selalu 4 volt. Gitu, Mbak Ella. Sketsanya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Ada chat nih. Oke. Gitu ya. Nah, itu untuk ya silakan sambil dicerna dulu. Itu untuk dioda ideal. Kemudian kalau misalnya silikon gimana? Sebetulnya sama saja ya, sama saja. Kalau yang off itu kan, kalau yang off ini kan nggak peduli ya, maksudnya dia silikon atau itu kan juga nggak peduli. Nah sekarang kalau misalnya off, yang membedakan adalah kalau misalnya dia silikon, yang membedakan ini pertama di tegangan transisi. Saya kasih gambar apa ya? Saya kasih warna merah deh di sini ya, warna merah di sini untuk silikon ya, silikon. Warna merah berarti kan kalau on dia nggak lagi seperti ini, tapi ada ininya apa namanya? Tadi ininya gimana sih? Oh gini ya, oke. Berarti menjadi seperti ini ya. Ini 0,7 volt, sehingga V-nya ini menjadi 4 volt min 0,7, jadi 3,3 volt. Ya, hanya diubah sedikit saja. Ya, diubah sedikit. Kemudian kalau di sini transisinya 3,3, ya, di sini transisinya 3,3. Kalau yang ketika dia off tidak ada perubahan apapun, ya sama. Yang membedakan ketika dia on kan sebetulnya. Mana nih? Gini. Nah, ada seperti ini sehingga V output-nya itu bukan lagi hanya 4 volt tapi dikurangi dengan 3,3 0,7 jadi 3,3 volt ya. Sehingga
Di sini nanti saya kasih warna hijau deh. Transisinya kan bukan lagi 4 volt tapi 3,3 volt. Juga sama, di sini nggak lagi 4 volt tapi 3,3 volt. Bentuknya sama, sinyalnya yang membedakan hanya angkanya saja. Ya, dikurangi 0,7 volt. Bedanya hanya itu saja di silikon. Ya, dengan ideal. Nah, selesai. Clipper hanya itu materinya. Tugasnya untuk clipper ya, Anda silahkan kerjakan bukunya Boylestad ya. Soal kemarin soal nomor berapa ya? Bentar, saya lihat ya, clipper. Saya lupa. Ya, sambil Anda pahami ya. Kamelia, gimana? Kamel. Mau tanya Bu, untuk polaritasnya kalau misalkan dia silikon, itu dia selalu negatif dulu baru positif kan? Yang polaritasnya silikon itu tergantung dari posisi diodanya. Kalau misalnya diodanya kayak gini nih, ya, gini kan, berarti ini kan yang P itu jadi yang positif. Nah, gini. Kalau diodanya kayak gini, ya, berarti ini negatifnya. Nah, gini. Ini kan tadi saya punya rangkaian, mana sih rangkaian? Nah, kayak gini ya, negatifnya yang di atas, positifnya yang di bawah. Negatifnya atas, positifnya bawah. Itu ya, Kamelia? Oh ya, makasih Bu. Oke. Oke. Silakan Anda kerjakan nomor 32 dan 35. Jadi satu seri, satu paralel. Ya. Ini untuk clipper. Satu seri, satu paralel. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti kita nggak sampai jam 12 ya. Ini saya jelaskan klemper satu kali, sedikit lah. Klemper itu paling berapa sih? Nggak ada setengah jam, udah selesai. Nah, habis itu kan kita masih punya waktu nih. Anda bisa coba untuk mumpung masih fresh ya penjelasannya. Anda bisa coba langsung kerjakan nomor 32, 35. Nanti saya siapkan drive-nya, folder di drive ya, untuk tugas ini. Nah, pengerjaannya seperti ini ya. Jadi Anda tentukan tegangan transisinya, kemudian kapan dia on, kapan dia off. Kemudian untuk memudahkan Anda buat sketsa ininya, rangkaiannya ketika off bagaimana, ketika on itu bagaimana, dan sketsa ininya, sinyalnya ya. Gitu. Oke, sebelum saya pindah ke klemper, ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Kalau tidak ada, saya langsung lanjutkan. Kalau ada, mungkin ada yang minta dijelaskan sedikit mungkin di bagian sebelah mana, itu nanti saya ulangi lagi. Belum ada? Ya, saya anggap semuanya sudah oke sementara ini ya. Baik, sekarang kita masuk. Intan ngantuk ya, Tan? Ditahan sebentar lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke klemper. Saya buat catatan baru aja ya. Jadi Anda punya 2 catatan. Klemper. Ya, kalau tadi clipper itu fungsinya untuk memotong. Kalau klemper itu fungsinya untuk menggeser sinyal. Jadi sinyalnya itu digeser. Ini menggeser sinyal. Nah, Anda pahami sebentar ya. Saya izin ke kamar mandi dulu.
Oke, balik lagi ya ke materi kita nih. Sampai mana tadi? Baru mulai klemper ya kita ya. Nah, bedanya tadi kalau misalnya clipper itu untuk memotong, kalau ini untuk menggeser. Jadi sinyalnya itu nanti bisa digeser, tapi totalnya itu tegangan peak to peak namanya ya, tegangan antara puncak atas sampai puncak bawah itu besarnya akan selalu sama. Jadi Anda ngeceknya itu nanti kayak gitu ya. Peak to peak-nya, jadi nanti VPP itu akan selalu sama. Nah, kalau sampai ada yang berubah VPP-nya, berarti sinyalnya itu kepotong, berarti bukan klemper namanya. Kalau klemper itu sama. Jadi kalau tadi clipper itu penyearah setengah gelombang gitu kan, dioda yang kemudian kita tambahkan dengan tegangan DC. Nah, kalau di sini itu syaratnya ya komponen yang kita pakai ya ada dioda, kemudian ada resistor gitu kan. Resistor dan yang penting adalah kapasitor. Ya, jadi ada kapasitor di situ. Nah, ini untuk tambahan aja ya. Anda bisa baca sendiri nanti di Boylestad bukunya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai kapasitor, itu kan berarti ada yang disebut dengan time constant, ya. Oke. Time constant itu yang besarnya RC, gitu kan? Nah, syaratnya itu ya, syaratnya time constant-nya itu dia itu cukup besar, ya. Jadi kapasitor itu harus punya waktu pengosongan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada ini, ya. Jadi kalau di buku gitu untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis, kita menganggap bahwa time constant-nya itu lebih besar daripada atau sama dengan saya lupa nih, sama dengan 5 tahun ya. Jadi ketika pengosongan ya, ini kan waktu pengosongan deh ya kalau nggak salah ya. Jadi ketika kapasitor itu kapasitor itu melakukan pengosongan gitu, ketika dia sama dengan 5 kalinya kan berarti tidak akan ada pengurangan tegangan yang berarti. Jadi kayak gini. Kalau klemper mungkin pertama langsung contoh soal aja ya. Atau gimana nih? Nah, sekarang langsung aja deh, biar nggak bingung. Nah, kalau misalnya saya punya input itu, bentuknya itu kotak. Nah, bentuknya kotak. Kemudian ini besarnya V. Nah, ini V berarti ini kan min V. Berarti peak to peak-nya ya dari atas sampai bawah itu adalah 2 V. Ya enggak? Karena ini sini V, ya. Berarti ada 2 V. Cek nanti hasil akhirnya 2 V atau enggak. Nah, kalau dilewatkan ke ini kapasitor, kemudian ada dioda di sini. Ada resistor di sini. Kemudian ini ada V output. Nah, diukur di sini. Ini V input. Ya, ditahan ya. Sebentar lagi deh. Selesai. Ini klemper saja ini. Yang pertama dilakukan adalah tentukan, yang pertama stepnya, tentukan tegangan yang membuat dioda itu on. Maka kita akan mulai dari situ, ya. Kemudian yang kedua, nah, ketika diodanya itu on, C akan seketika itu terisi. Jadi di sini kan yang on itu yang menyebabkan diodanya on, itu kan yang positif nih ya, yang positif sini. Sehingga ketika saya beri tegangan positif, maka kapasitor akan seketika terisi. Ya. Kapasitornya seketika akan terisi. Nah, kapasitor terisi kan berarti dia akan punya tegangan kapasitor. Berapa tegangan kapasitornya? Itu kan? Nah, ketika diodanya itu off, maka VC-nya atau tegangan kapasitornya itu akan tetap. Nah, sekarang kayak gini.
Atau langsung aja kali ya ke contoh soal ya. Ke contoh soal aja langsung deh. Nah, saya punya input. Jadi kelemper itu sederhana. Saya punya input yang ini 10, yang ini 20. Nah, gini. Nah. Ya, sini 10 volt. Ini VI ya. Yang sini 20 ya, minus 20. Kemudian ini T1, T2, sini T3. Oke. Dilewatkan, oke. Ini dilewatkan ke ini kapasitor. Kayak gini. Ohm, positif, negatif, ini ke input, positif, negatif, 1 mikrofarad. Oke, sinyal seperti ini, dilewatkan ke rangkaian seperti ini 5 volt, 5 volt, oke. Kemudian kita lihat di bagian mana dia itu membuat diodanya itu on. Kira-kira yang mana dulu? Yang positif dulu atau yang negatif dulu? Yang membuat diodanya on itu yang mana dulu? Lagi kan, baik kelimper maupun kelemper, penentuan tegangan yang menyebabkan dioda itu on atau off itu krusial banget, penting banget. Yang mana? Yang menyebabkan diodanya itu on dan off. Mana? P-nya, Bu. Dia? P-nya, Bu. V-nya. Ya, V-nya on. Ya, menyebabkan ini on. Kalau VI-nya? Yang 10 atau yang minus 20? Kalau ini kan betul ya, 5 volt ini ya, karena positif ini ketemu yang P ya. Gimana? VI-nya? Yang minus. 20. Ya, oke ya. Good ya, minus 20. Betul. Ya, Alea juga betul. Minus 20 ya. Jadi karena sini minus kan besar, lebih 20 sama 5 kan lebih gede 20 gitu ya. Kalau sini minus, sini polaritasnya minus, kan ini ketemu dengan sini apa sih? Negatif di sini. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, maka di bagian ini, karena ketika dia di bagian sini, itu kapasitor kan belum terisi nih. Ya, kapasitor belum terisi, ini kan putus kan? Ya sudah, berarti ini diabaikan. Bagian depan sini diabaikan. Kita mulai ketika sinyal itu membuat diodanya itu on. Ya, ketika diodanya itu on, maka ini akan segera terisi, ya, segera terisi. Mana nih? Ini jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, set. Nah, ini minus, ini plus, gitu toh. Ini loopnya. Nah, si kapasitor ini akan terisi ketika sininya minus ya, polaritasnya ini minus, ini plus, gitu, mengikuti ya. Ini 20 ya, sini. Ini 5 volt. Kemudian sini ada resistor di sini. Nah, ada resistor. Ini 1 ohm. Outputnya ini positif, sini negatif. Nah, oke. Nah. Ini VC ya, tegangan kapasitor. Pertama, tentukan tegangan kapasitornya itu berapa. Kalau seperti ini, tegangan kapasitornya. Kan berarti kalau loopnya saya buat ke sini ya, saya buat ke sini loopnya.
Kan ini positif jadinya ya, positif 20 gitu ya. Kemudian ini ke sini kan juga positif, plus 5. Terus ini positif ke sini jadi negatif, min VC sama dengan 0. Sehingga tegangannya sama dengan tegangan kapasitornya adalah 25 volt. Ingat bahwa tegangan kapasitornya nanti akan tetap. Nah, kemudian tegangan outputnya berapa? V output ya. V outputnya berapa di situ? Tegangan outputnya kan dia hanya mengukur ini kan, mengukur ini ya. Kan seperti dia mengukur 5 voltnya ini ya. Sehingga di sini kita bisa tulis tegangan outputnya akan selalu 5 volt. Itu. 1 itu. Ini ketika on ya. Kapasitor terisi, kita bisa tentukan polaritas kapasitornya ya, tentukan tegangan kapasitornya, tentukan tegangan outputnya. Sekarang langkah berikutnya adalah menentukan tegangan output ketika dia off ya. Berarti ketika off ya, kapasitor masih ada di sini, hanya saja ini off di sini set. Nah, set. Nah, ini. Oke. Elektronika analog itu SKS-nya lumayan gede ya. 4 SKS ya. Ya, ini VC sama dengan 25 tetap dengan polaritas yang sama seperti sebelumnya. Walaupun di sini kita sini kan, di sini jadinya 10. Ya, sini 5 volt. 5 volt. Oke. Dan kalau seperti ini kan, nah loopnya misalnya ya, loopnya gini. Nah, kita lihat di sini, ini terbuka, berarti tidak ada arus yang mengalir ke sana kan? Arusnya mengalirnya ke sana nih, ya. Ini nih yang hijau-hijau ini, ya. Jadi abaikan yang 5 volt, 5 voltnya diabaikan. Sehingga kalau seperti ini kan kita punya 10, ya. Kemudian ditambah 25 itu kemudian ini ada V output ya, min V output itu sama dengan 0 sehingga V output sama dengan 35 volt. Nah, seperti ini. 35 volt. Sudah tinggal kita buat sketsakan sinyal outputnya. Ya. Ini V output itu. Kemudian oke, ini T. Nah, ingat tadi bahwa ketika 0 sampai T1 itu kita abaikan ya, sehingga kita langsung aja ke T1 ke T2. T1 ke T2 itu kan berarti dia ini kan, saat ini toh, saat on. Saat on tegangan outputnya 5. Nah, ini saya buat nih. Sini T1, sini T2, sini T3, ini T4 gitu ya. Dari T1 ke T2, tegangan outputnya itu 5. Ya, jadi ini 5 volt. Kemudian dari T2 ke T3, yang 10 ini tadi, 10 sini tegangan outputnya itu 35. Ini misalnya 35 volt. Kayak gini, dari T2 ke T3. Nah, maka akan seperti ini ya. Ini. Nah, buat ngecek perhitungan Anda itu sudah tepat atau belum, cek peak to peak-nya. Ya. Dari atas sini ke sini, ya. Ini kan dia pengulangannya kayak gini kan. Nah, dari sini ke sini berapa totalnya? 30 volt kan? Ya, karena 35 min 5. 30 volt peak to peak-nya. Sedangkan kita lihat di awal, kita punya dari 10 sampai minus 20 kan juga 30 volt. Berarti sama. Sinyal ini hanya digeser ke atas, bukan dipotong. Kalau tadi, clipper itu dipotong. Kalau ini hanya digeser. Seperti itu. Lebih gampang kan? Clamper. Jauh lebih gampang. Yang ribet mungkin hanya menentukan ketika dia on atau off-nya aja, karena tricky ya polaritasnya.
Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti saya beri satu lagi contoh mengenai ini. Tapi kalau misalnya dia sama lah ya. Kalau misalnya dia silikon, gitu. Sebetulnya ini saya tambahkan sedikit lagi ya. 1,5 jam selesai nih berarti. Nah, saya kasih warna apa ya? Biru deh, biru. Nah, kok hijau? Biru nih, tambahan biru. Oke, biru ini silikon nih. Ketika dia on, kan berarti ini jadi seperti mana sih diodanya? Oh ya, seperti itu ya. Ini, nah ini ada 0,7 itu sehingga V outputnya itu V outputnya itu 5 min 0,7 ya, sama dengan 4,3 volt. Gitu ya. VC-nya juga sama, dikurangi 0,7 jadi 24,3 volt. Gitu kan? Ya. Ya, ini kan jalannya minus toh, plus jadi min, jadinya minus. Oke, berarti kalau sini 4,3, di sini mana V outputnya ya. Nah, di sini bukan lagi 25 tapi 24,3 volt yang di sini ya. Sehingga ini bukan lagi 25 tapi 24,3 menjadi berapa nih? 34,3. Kita cek di sini 34,3, di sini ada 4,3 volt. Sama betul. 30 volt. Jadi ceknya kayak gitu ya untuk clamper. Dicek. Peak to peak-nya. Sama nggak kayak inputnya? Kalau sampai ada yang beda, berarti ada yang mungkin miss apa di bagian mana gitu di analisis Anda. Karena clamper itu dia hanya menggeser, bukan memotong. Kalau yang clipper tadi jelas itu memotong. Dia nggak sama peak to peak-nya. Ya, tapi kalau clamper itu sama. Sudah, itu intinya dari rangkaian pemotong dan penggeser sinyal, clipper dan clamper. Ya, jadi rangkaian dioda sendiri itu kan kemarin kita sudah belajar mengenai rangkaian penyearah setengah gelombang, gelombang penuh, ada clipper, ada clamper. Nah, silahkan Anda kerjakan soalnya tadi ini tambah clamper deh, saya tambah 1 ya. Untuk latihan clamper itu mana ya? Soalnya nomor berapa ini? Oke, nomor 37 aja. Jadi ada 3 soal, ini nomor 37 ya. Ada berapa tadi? 32, 35, 37 ya, 3 soal yang bisa Anda gunakan sebagai latihan mandiri Anda. Silahkan dikerjakan sebelum kuliah minggu depan. Kuliah minggu depan kan kita mulai 9.30 hari Senin. Berarti batas pengumpulan tugasnya itu 9.30 hari Senin. Kita akan bahas satu persatu dari mulai tadi 32, 35, 37 jawabannya itu bagaimana. Kemudian tambahan mungkin sedikit mengenai LED dan dioda Zener gitu ya. Sebelum akhirnya minggu depannya kita akan UTS. UTS-nya saya itu biasanya saya berikan soal via WhatsApp kayak gitu ya. Kemudian dalam waktu kita kan kuliah sampai 2,5 jam ya, 2,5 jam ya. Nah itu berarti batas waktu pengerjaannya itu 2,5 jam itu tesnya. Jadi tidak beberapa hari gitu ya, tapi ya saat itu juga. Kemudian Anda nanti upload hasilnya seperti itu. Tidak perlu ada Zoom untuk UTS. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai rangkaian ini? Clamper, ada yang ingin ditanyakan?
sebelum saya akhiri? Bu, izin bertanya. Iya, Bella. Nanti ini dikirim di grup ya, Bu? Iya, seperti Catatannya. biasa. Ya, seperti biasa akan selalu saya kirim. Makasih, Bu. Catatan, iya, catatan dan rekaman. Record. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lebih gampang kan, Klemper kan? Setelah tadi susah-susah sama Clipper, terus habis itu Klemper rasanya kayak lebih jauh lebih gampang, ya. Oke. Jadi pastikan Anda betul-betul mengerjakan tugas tadi. Buat latihan, betul-betul latihan. Karena kalau enggak, takutnya nanti di UTS Anda bingung, gitu ya. Walaupun minggu depan saya jelaskan, gitu. Minggu depan saya jelaskan, mungkin Anda paham penjelasan saya. Tapi ketika nanti ada soal baru lagi, kalau Anda nggak betul-betul coba, ada soal baru lagi, bisa jadi Anda bingung lagi. Untuk menghindari hal-hal itu, makanya sebisa mungkin Anda cobalah. Entah nanti misalnya, oh ternyata saya tuh masih bingung, Bu, ini. Setidaknya Anda coba, Anda tahu, oh saya lemahnya di sini. Saya masih bingung nih di bagian sebelah sini. Itu bisa nanti Anda tanyakan ke saya di perkuliahan kita berikutnya. Ya. Oke, sekarang cek-cek. Yusuf, Parikesit. Masih di sini? Oke ya, sekarang hilang ya. Oke. Ini saya stop dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri. Oke. Bu, Ibu berarti kalau seri, kalau rangkaiannya off, VO0-nya tetap sama ya, Bu? Atau 0? Gimana? Kalau seri, rangkaiannya off, V0-nya tetap sama. Ya. Ya, Alea. Ya, tadi ya. Ketika off, ya tergantung itunya, tergantung nggak harus sama ya, tergantung itunya kan, apa namanya? Karena dia sama, karena yang di V0 itu kebetulan dia mengukur hanya di titik-titik antara tegangan DC-nya aja. Tapi kalau di situ nanti ada saya nggak berani ngomong itu tuh sama ya, karena tergantung dari rangkaiannya. Beda rangkaian mungkin nanti beda outputnya. Gitu ya, Halea ya. Dicoba dulu. Oke, sambil mungkin dibaca lagi boilerstatnya, siapa tahu justru malah lebih paham dari situ, bisa jadi. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, yang dihadir di sini semuanya raise hand. Yang hadir, yang masih ada di kuliah saya, raise hand. Oke, Latifah, Afriansah, Rizal, Istiqomah, Berlian, Burhan, siapa lagi nih? Malke Yusuf, Geta, Rizka, pada kemana nih? Maaf Bu, saya ada. Ada, oh terlihat. Oh. Maaf Bu, ya, saya ada Bu. Tadi ke kamar mandi sebentar. Burhan ada yang mau ditanyain nggak? Amalia ada, oke. Afriansah, hadir? Oke, belum hadir. Yusuf belum hadir. Rizal. Bu, cara raise hand tuh di mana ya, Bu? Saya nyari-nyari. Walah, kamu ya klik reaction situ, di situ ada raise hand. Jangan-jangan kalau saya minta raise hand tanya itu ya, belum paham ya? Ya, apa-apa ya? Oke ya. Nah, saya akan panggil seperti ini. Mungkin kapan-kapan saya akan minta on cam, entah di menit keberapa, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal. Nah, saya akan lihat nanti siapa yang hadir dan siapa yang hilang di kuliah saya. Oke, sekali lagi saya tanyakan, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi ini? Kalau tidak ada, saya akhiri. Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan hari Senin.
hari Kamis kita ketemu lagi ya. Hari Kamis kita ketemu lagi praktikum. Semoga sehat selalu dan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Maaf Bu, Iya Rizal. tadi ngehang laptopnya. Ngeheng apa ngeheng? Ya Bu. Mana coba on cam dulu kamu, saya mau lihat. Ngefoot apa ngeheng? Cel? Ya udah. Ya sudah ya. Oke, ini Miftah ada, Rizal ada, Soki ini hilang. Ya sudah, saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.